Halo Foodpreneurs, welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B edutech in Indonesia, belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Halo, selamat malam. Saya Yuki, saya Social Media Officer Foodies yang malam hari ini bakalan nemenin teman-teman semua buat nonton nih Foodies on Sharing yang spesial banget. Nah, kali ini Foodies on Sharing bakal ngebahas tentang tema yang banyak banget ditanya oleh teman-teman semua nih. Judulnya ini udah ada nih tulisannya, memulai bisnis kuliner modal di bawah 1 juta. Wah, bisnis apa ya? Ada yang punya ide mau bisnis apa nih di tahun 2022? Yang pengen banget udah mulai bisnisnya tapi masih bingung, boleh banget nih join ya. Jangan lupa buat share juga. Malam hari ini kita bakal bahas banyak banget, mulai dari A sampai Z. Memulai bisnis kuliner modal di bawah 1 juta itu bisa bikin bisnis apa nih? Oke. Nah, buat teman-teman yang nanti pengen bertanya mengenai memulai bisnis kuliner modal di bawah 1 juta ini, bisa tanya lewat kolom Q&A yang ada di bawah ya. Jadi tulis aja pertanyaannya di bawah di kolom Q&A. Karena nanti kolom komentarnya bakal saya tutup ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, jangan lupa buat tanya di kolom Q&A yang ada di bawah, oke? Nah, buat teman-teman juga nih yang pada nonton, kalau pengen dapetin ilmu seputar bisnis kuliner yang gratis, yang pokoknya yang banyak banget ilmunya, bisa banget teman-teman dapetin di Telegramnya Foodies. Jadi ayo kita langsung aja join nih ya Telegramnya Foodies di Foodies Media Channel. Nah, di sini teman-teman bisa nanti klik linknya di t.me/foodiesid. Nah, oke, hari ini kita bakalan kedatangan 2 tamu nih teman-teman. Ada Mbak Naila dan ada Mbak Stefani. Oke, kita undang aja langsung ya. Ini udah ada dari Mbak, kayaknya udah datang. Oke, saya undang dulu ya. Halo Mbak Naila. Halo Mbak Yuki. Halo, sehat Mbak? Malam. Malam. Alhamdulillah. Sama kita ada Mbak Stefani. Coba sebentar, saya klik dulu. Mbak Naila sekarang di mana nih Mbak? Aku lagi di Jakarta Mbak posisinya. Oh, lagi di Jakarta posisinya ya. Tim Bandung Foodies di Jakarta Bandung ya? deket lah ya. Iya, tim Foodies sekarang ada di Bandung. Halo Mbak Stefani. Halo, selamat malam Mbak Yuki, Mbak Naila. Malam. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru banget nih, kayaknya nih, sama Mbak Stefani dan Mbak Naila. Oke, Mbak Naila dan Mbak Stefani, sebelumnya nih boleh dong dikenalin dulu. Mbak Naila sebagai perwakilan dari mana, terus sekarang domisilinya di mana, boleh nih Mbak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Naila. Saya di sini perwakilan dari Pegadaian. Saya sebagai asisten manajer di Departemen Marketing Communication. Dan untuk domisili, alhamdulillahnya lagi di Jakarta. Gitu. Oke, di Jakarta ya Mbak ya. Iya, Kapan-kapan main betul. Mbak ke Bandung, ke kantornya Foodies, Iya, ya Mbak baik. Stefani Siap. ya. Iya, nah boleh Mbak Stefani di jalan ini juga dikenalkan Iya, diri iya, sama iya. teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman Foodpreneurs, malam Mbak Yuki, Mbak Naila. Saya eh, sebagian besar waktunya kali ya dari sekitar 10 tahun terakhir memang di bisnis kuliner. Jadi memang sebagai praktisi bisnis kuliner. Tapi sekarang juga aktif sebagai Chief Operating Officer ya, banyak ngajar juga di community-nya Foodies, terutama di bidang brand marketing. Jadi sebenarnya tema hari ini itu dulu udah dijalanin sama saya ya. Jadi berbisnis dengan modal-modal kecil ya, itu Nah, ternyata banyak pilihannya. bener banget, iya. Dan nanti kita bakal ngobrol yang Mbak Stefani dan Mbak Naila ya, dari A sampai Z. Kira-kira apa nih dengan modal 1 juta tuh kita bisa bisnis apa gitu ya? Oke. Iya. Nah, Mbak Stefani nih, em, kan banyak nih ya dari foodpreneurs itu yang kadang bingung nih mau mulai usaha bisnis kuliner, modalnya tuh cuma punya 1 juta lah minimal gitu, minimum banget modalnya tuh. Nah, dengan modal minimum segitu atau minimal cuma 1 juta itu, kira-kira bisa bisnis apa sih Mbak? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi juga ya, Mbak Yuki sharing juga ke teman-teman foodpreneurs, sebenarnya
kadang-kadang yang paling sering itu nggak kebayang sama teman-teman pebisnis kuliner mungkin yang sebelumnya sama sekali nggak ada pengalaman berbisnis kuliner, itu adalah lebih ke sebenarnya bisnis kuliner tuh cara kerjanya kayak gimana sih gitu ya, gamenya itu kayak gimana. Nah, makanya kalau kita udah punya banyak pengalaman, kadang-kadang banyak nih opsi-opsi gitu ya. Oh, ternyata bisnis kuliner tuh mulai dari modal yang kecil juga sangat mungkin gitu. Tapi kalau misalnya kita mungkin pengalamannya juga belum banyak ya, wajar banget kita nggak kebayang ya. Terus juga saya secara pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi juga, memang rekomen ya teman-teman, kalau memang pengalamannya belum banyak gitu, memang berbisnisnya dengan modal yang kecil-kecil aja gitu. Karena dulu juga saya pribadi melakukan hal seperti itu ya. Dulu kayaknya memulai bisnis kuliner mungkin agak udah lama gitu ya. Kelihatan dekadenya ya, mungkin berapa ya? 8 tahun ya, 9 tahun yang lalu. Jadinya sebenarnya keuntungan teman-teman kalau mulai bisnisnya di zaman sekarang itu jauh lebih banyak keuntungannya, Mbak Yuki, Mbak ya, dari pengalaman pribadi nih. Karena sekarang itu kan eranya online. Jadi karena online, segala sesuatunya itu jadi jauh lebih terjangkau, jauh lebih murah lah istilahnya ya. Karena kalau dulu nih mau buka bisnis kuliner, itu modalnya itu harus punya tempat misalnya. Nah, itu kan jadi biayanya besar ya. Tapi ternyata kalau di zaman sekarang, kalau kita ngerti cara pakai media-media online, itu kitanya juga modalnya atau biayanya juga jadi lebih rendah gitu ya. Mungkin di awal aku pengen share ada 3 sampai 4 ya cara nih kita kalau mau terjun lah ya istilahnya ke bisnis kuliner tapi modalnya kecil. Karena memang judulnya tuh memang terjun, karena kalau kita sudah ada di dalamnya itu baru kita akan jauh lebih terbayang dibandingkan misalnya kita nggak ngejalanin gitu ya. Jadi kita belajar tuh sambil ngejalanin. Nah, mungkin dari yang tahapnya tuh paling minim banget modalnya itu sebenarnya kalau teman-teman sering dengar itu disebut dengan affiliate ya. Jadi affiliate itu adalah peran kita nih untuk berjualan, tapi kita sebenarnya tanpa modal karena kita ngejualinnya produk orang lain. Kalau kita pengen berbisnis kuliner, nantinya ke depannya sambil kita ngumpulin modal lebih banyak, tentu kan kita harus ngerasain dulu ya, sebenarnya seberapa susah sih ngejual dessert box gitu kan. Kalau misalnya kita harus bikin brandnya sendiri, kemudian ngemodal semua dari awal, bikin produknya segala macam, mungkin modalnya agak lumayan gitu ya. Tapi kalau kita pengen ngalamin sendiri nih, seberapa susah sih nyari customer untuk membeli dessert box ataupun snack ataupun apapun itu ya, produk yang memang sesuai dengan passion dan kesukaan kita ya. Karena kan walaupun kuliner tuh juga banyak banget kan, lebar banget. Jadi kita pilih produk yang kita sukai atau yang model bisnis atau kategorinya tuh memang rencana untuk kita masukin dan pelajari lebih dalam. Nah, kita coba untuk menjadi affiliate dulu. Jadi affiliate itu istilahnya kerjaan kita untuk ngejualin produk orang lain, tapi dengan peran yang paling gampang atau paling sederhana, yaitu dengan cara menyebarkan link ya. Jadi kita cari brand-brand yang punya sistem affiliate atau ngebuka sistem affiliate, kemudian kita daftar, kemudian kita sebar-sebarin link, kemudian kita belajar cara bikin konten, segala macam. Biasanya brand-brand atau pusat atau prinsipal ya, yang membuka sistem affiliate atau reseller seperti itu, bahkan juga ngajarin kita bagaimana cara berjualan. Udahnya mulai bisnis, tapi juga kita bisa sambil jalan itu belajar. Terus yang mirip ya seperti affiliate, tapi biasanya perannya udah mulai lebih banyak nih. Itu ada juga dengan dropship ya, dropshipper ya. Jadi istilahnya kita juga jual-jualin produk dari satu brand tertentu. Kemudian ada juga reseller ya. Nah, biasanya reseller udah skalanya agak lebih besar atau misalnya lebih mendalam. Ada reseller yang kitanya harus stok ya, ada juga reseller yang mungkin kita tidak perlu stok gitu ya. Terus juga salah satu ide juga kalau kita mau berbisnis kuliner tapi modalnya kecil, kita bisa pakai sistem pre-order juga. Jadi kalau pre-order itu kita siapin ya kayak semacam menu atau katalog dari produk-produk kuliner yang mau kita jual. Habis itu kita pasarin dulu,
kemudian dapat customer, customernya bayar, nah kita produksi dari dana yang udah kita dapetin ya dari customer gitu. Nah itu sangat mungkin sekali dan banyak banget yang udah praktek. Makanya mungkin salah satu ya skill yang harus dikuasai itu kan bagaimana mengelola sosial media, kemudian bikin foto-foto produk yang cantik gitu ya, desain-desain yang bagus supaya ada orang yang mau pre-order ya. Dan yang terakhir itu adalah kita memulai bisnis kuliner tapi memilih produk-produk yang rendah biaya produksi ya. Misalnya kita jual gorengan nih ke teman-teman kantor kita ya. Tapi supaya mereka kenal brand kita udah kasih namanya, brandnya ya. Atau misalnya jual minuman yang modalnya juga rendah, misalnya jualnya juga secara online ataupun di tempat yang sudah kita miliki sendiri ya, di depan rumah kita atau melalui model bisnis seperti ghost kitchen. Karena kalau ghost kitchen itu kan bisa di dapur rumah, di dapur kosan ya. Yang penting kita muncul di online delivery, kemudian kita membuat brand dan foto-foto yang menarik. Jadi mungkin ide-idenya seperti itu dulu ya, Mbak Yuki, mungkin nanti ada yang lain. Nah, ternyata banyak banget ya Mbak Stefani ya. Teman-teman tuh, teman-teman foodpreneurs yang udah dengerin dari awal, yang udah disebut sama Mbak Stefani itu banyak banget dan itu bisa banget diterapin di bisnis yang bakal dicoba di tahun 2022. Nah, buat Mbak Naila nih Mbak, kira-kira kalau minjem modal usaha nih di Pegadaian tuh, bisa nggak sih kita cuma minjem itu hanya 1 juta rupiah? Dan kalau ada tuh nama produknya apa nih Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuki. Jadi kalau misalnya di Pegadaian sendiri, itu kalau misalnya ditanya 1 juta, bisa nggak sih modal 1 juta dari Pegadaian? Itu jawabannya bisa banget gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Pegadaian itu kita tuh apa ya, kayak cocok untuk berbagai kalangan. Terus kita juga cocok untuk berbagai usia. Tinggal disesuaikan aja teman-teman itu butuhnya produk yang mana. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang UMKM atau teman-teman yang mau usaha, sebenarnya Pegadaian ini cukup berperan aktif ya ke untuk membantu teman-teman UMKM ini agar terus maju. Apalagi di pandemi COVID seperti ini, Pegadaian juga turut berkontribusi terhadap program yang dimiliki pemerintah, yakni program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, misalnya kalau untuk contoh-contoh real, apa aja yang udah Pegadaian lakukan, sebenarnya itu antara lain misalnya teman-teman kalau misal ngikutin terus nih sahabat Pegadaian, teman-teman tuh bakalan ngelihat kalau misalnya kita sering banget ada webinar yang dikhususkan untuk teman-teman UMKM. Terus kita juga pernah ada relaksasi kredit gitu. Terus setelah itu kita juga sering banget live IG atau pelatihan-pelatihan yang offline itu untuk teman-teman UMKM. Salah satunya kita juga sempat bekerja sama dengan Foodies dari awal sampai udah beberapa bulan ya, ini udah bulan keempat kita kerjasama dengan Foodies. Kita memberikan pelatihan, mentoring, coaching, dan bahkan kita memberikan scholarship untuk beberapa teman-teman foodpreneurs yang memang pengen banget dan punya dedikasi untuk menjalankan bisnis kuliner. Dan ini kayak nggak menutup kemungkinan, baik untuk teman-teman yang baru memulai bisnis ataupun teman-teman yang udah punya bisnis dan ingin mengembangkan bisnis. Nah, kalau misalnya kita ngebahas UMKM dan dikaitkan dengan produk Pegadaian, produk apa aja sih sebenarnya yang bisa digunakan oleh teman-teman, khususnya untuk pinjaman yang 1 juta, teman-teman tuh bisa menggunakan produk namanya Gadai Peduli. Nah, kalau misal ditanya, apa sih produk Gadai Peduli itu? Produk Gadai Peduli ini sebenarnya adalah produk gadai, seperti gadai biasanya, tapi apa yang membedakan, itu teman-teman kalau misal menggunakan Gadai Peduli, teman-teman tuh nggak pakai bunga. Jadi bunga atau kalau di Pegadaian kita sebutnya sewa modal ya, itu benar-benar 0%. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin mau bikin usaha gitu ya, misalnya kan udah fokus nih ya ke marketingnya, ke packagingnya dan segala macam. Nah, untuk untuk keuangannya, untuk perencanaan keuangan itu Pegadaian tuh bisa bantu. Dan ini benar-benar kalau menggunakan Gadai Peduli itu bunganya 0%. Jadi teman-teman kayak bisa mikirin yang lain tapi nggak perlu mikirin bunga untuk pinjamannya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, menarik banget nih soal Gadai Peduli. Nah, Gadai Peduli ini bisa nggak sih Mbak kita mungkin buat teman-teman di sini yang nonton juga mungkin ada ya yang baru pengen mulai bisnisnya di tahun 2022. Jadi sekarang ini belum punya bisnis nih Mbak. Nah, kira-kira bisa nggak sih ngajuin Gadai Peduli atau mungkin ada produk lain gitu yang harus di-apply buat mereka yang memang belum punya bisnis nih gitu?
Tapi udah pengen Oke, pengen punya bisnis di tahun 2022 gitu. Iya, oke. Jadi kalau teman-teman memang belum punya bisnis, tapi plan ke depannya tuh pengen banget nih punya bisnis, ini pas banget sih Mbak Gade Peduli gitu ya. Jadi Gade Peduli ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang baru memulai usaha ataupun mengembangkan usaha. Tapi jadi kalau misalnya teman-teman baru mau bikin usaha, itu kita udah bisa gitu asal teman-teman Mm-mm. nanti datang ke outlet Pegadaian, terus memberikan barangnya, dan nanti barangnya itu dinilai gitu nilainya udah teman-teman nanti langsung dapat uang pinjamannya. Kurang lebihnya sih seperti itu dan itu Hmm. dimungkinkan banget untuk teman-teman yang baru mulai. Apalagi program ini tuh berakhirnya tanggal 31 Desember, Mbak. Jadi kayak tinggal 7 hari Oh iya. lagi gitu teman-teman bisa memanfaatkan promo ini gitu. Jadi jangan Heeh. sampai kelewat promonya itu cuma sampai tinggal Mm-mm. 1 Desember ini gitu. Benar-benar Oke, jadi 0% harus bunganya. cepat-cepat ya. Oh, mantap banget nih Nan. Jadi buat Benar, Mbak. buat foodpreneurs ya, benar buat foodpreneurs yang benar-benar pengen mulai usahanya tapi bingung modalnya, bisa banget ajuin Gadai Peduli gitu ya Mbak ya. Dan itu Betul. berakhir di 31 Desember yang tinggal 7 hari lagi nih teman-teman. Betul. Oke, nah bicara soal modal kecil nih Mbak Stefani ya, kira-kira dengan modal kecil tuh peluangnya juga kecil apa besar ya? Karena kan takutnya nih orang tuh beranggapan, wah modalnya kecil, untungnya juga kayaknya kecil deh gitu. Kira-kira gede nggak nih Mbak peluangnya? Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau di kuliner ya, salah satu ya mungkin yang membuat saya berdekade-dekade ya, udah bukan bertahun-tahun ya, berdekade-dekade ada di kuliner itu karena memang kalau di kuliner tuh industri yang spesial ya, karena kan Indonesia itu kekuatannya populasi kan, jadi Mm-mm. orangnya banyak lah istilahnya. Kalau kita keluar rumah aja, oh itu sebenarnya semuanya calon customer ya. Kalau misalnya kita berbisnisnya kan kuliner, jadi yang pertama sih kalau dari pengalaman saya juga ya itu kalau kita mau melihat potensi ke depannya kita itu harus melihat peluangnya dulu ya. Kalau misalnya di kuliner salah satu yang membuat kenapa sih industri kuliner itu menarik banget karena memang peluangnya besar gitu. Artinya kalau kita nggak punya latar belakang nih, misalnya latar belakang ilmu gitu ya, karena saya kan contoh nih saya nggak punya latar belakang ilmu sebenarnya di kuliner karena dulu saya sekolahnya arsitektur ya, jadi Oh, nggak ada hubungannya kan. Jadi nggak bisa masak, sampai sekarang juga nggak bisa masak gitu ya. Tapi ternyata bisnis kuliner ini memang sangat bisa dipelajari. Jadi walaupun kita nggak punya latar belakang di kuliner sebelumnya. mm-mm. Nah, karena peluangnya besar, jadi menjawab pertanyaannya Mbak Yuki tadi, jadi walaupun bisnisnya modalnya itu kecil, tapi sangat mungkin untuk bisnisnya jadi besar ya. Makanya kalau di bisnis kuliner itu ada 3 faktor ya yang menentukan nih walaupun kita bisnisnya awalnya modalnya kecil tapi itu sangat berpeluang supaya bisnisnya itu bisa dikembangkan besar. Nah, yang pertama itu adalah dari pemilihan produknya. Jadi kalau misalnya kan karena budget kita terbatas ya, bisnisnya itu hanya bisa dilakukan dengan budget yang terbatas. Jadi saran dan rekomendasi saya adalah kita memilih produk-produk yang pasarnya tuh besar atau luas ya. Biasanya disebut dengan comfort food. Jadi comfort food itu tuh makanan-makanan yang sebenarnya selama 1 minggu itu kalau orang Indonesia itu pasti makan gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak produk-produk yang setiap minggu tuh pasti dimakan sama orang Indonesia pada umumnya. Mungkin kalau tanya Mbak Yuki nih, Mbak Naila, mungkin kalau kita ngelis selama sebulan, produknya makanan itu-itu aja yang muter ya, kayak sate, soto, nasi goreng gitu kan, kemudian ayam bakar, ayam goreng. Nah, kalau kita berangkat dari produk-produk yang comfort food ya, baik itu makanan utama ataupun snack ya, misalnya orang Indonesia itu kemarin baru ada research juga ya selama masa pandemik ternyata orang Indonesia itu kebiasaan nyemilnya meningkat karena mungkin kebiasaannya WFH ya jadi jajanan atau cemilannya itu juga mengeluarkan uang untuk cemilan itu juga meningkat ya. Nah contohnya itu jadi dari awal yang pertama itu adalah dari sisi pemilihan produknya. Jadi walaupun kita mulainya kecil tapi kalau kita rintis ya itu sangat mungkin jadi besar tapi peluangnya jadi lebih mudah jika kita memilih produknya yang tepat ya, yang itu adalah comfort food. Karena kalau misalnya kita memilih produk yang susah atau cenderung marketnya tuh harus diedukasi dulu. Nah, biasanya
produk atau di peluang yang itu tuh butuh modal yang lebih besar karena misalnya orang tidak terbiasa nih makan produk tersebut gitu ya. Beda-beda daerah kan kadang-kadang beda-beda kebiasaan, Ya. beda-beda level atau segmentasi juga beda-beda ya. Nah, tapi misalnya kita memilih produk yang kita tuh harus edukasi dulu. Nah, biasanya mengedukasinya itu pun juga butuh biaya ya. Akhirnya kita juga butuh waktu yang lebih lama, kemudian peluangnya juga lebih kecil dibandingkan kita memilih produk yang lebih gampang dijual lah istilahnya. Nah, terus yang kedua itu faktornya adalah kita harus mempelajari atau keep on eye ya terkait dari sisi mengelola keuntungan. Nah, makanya salah satunya ya di Sahabat Pegadaian ataupun di Foodies ya, tinggal cari nanti di Instagram atau Telegram Group ataupun YouTube-nya ya, itu pasti ada materi tentang keuangan tuh teman-teman. Jadi jangan sampai karena asiknya kita berjualan, kita tuh nggak perhatiin setiap bulan ini sebenarnya untung apa rugi gitu ya. Nah, kalau kita pengen supaya bisnis kita bisa berkembang, berarti kita harus mengawasi sebenarnya setiap satu produk yang kita jual itu kita untungnya berapa sih ya. Kemudian kita harus menyusun perencanaan supaya kalau di bulan ini karena dapat pinjaman modal nih dari Pegadaian, target penjualan saya misalnya bulan ini saya akan ngejual 100. Nah, berarti dari 100 unit atau pieces atau porsi ini saya mendapatkan keuntungan sekian. Nah, bulan depannya berarti harus meningkat ya. Jadi kita belajar lagi dari sisi pemasarannya, harus lebih banyak lagi aktivitasnya, harus lebih efektif lagi aktivitasnya, sehingga keuntungan pun akan semakin meningkat. Karena kita pada akhirnya bisa membesar ya bisnisnya itu karena adanya pertumbuhan keuntungan tadi. Jadi kita juga harus memahami ya bagaimana caranya terus meningkatkan keuntungan. Nah, yang ketiga sih udah pasti ya Mbak Yuki, kalau kita mau ilmunya, kalau mau bisnisnya membesar itu faktor utamanya adalah sebenarnya wawasan kita. Jadi kalau kitanya enggak memperdalam nih bagaimana sih caranya untuk mengembangkan bisnis, nah ujung-ujungnya kita akan sangat sulit ya. Tapi di luar sana banyak banget orang yang memulai dengan modal kecil atau bahkan memulai dengan modal pinjaman ya. Seperti saya sendiri dulu waktu saya memulai bisnis kuliner itu saya meminjam modalnya, tapi ternyata bisa banget modal itu kita kembalikan dari bisnis yang kita jalankan dan bisnisnya pun bisa berkembang besar ya. Kuncinya adalah ya kita harus terus upgrade ilmunya karena di setiap tahapan bisnis itu punya tantangannya yang berbeda-beda. Jadi kita kalau udah ngerasa ada kesulitan nih, tantangan nih, wah yang ini saya ilmunya nggak tahu nih, belum punya, baru ketemu, ya kita harus cari ya, belajar lagi sumber-sumber ilmunya. Dan di era seperti sekarang kan banyak sekali ilmu yang gratis ya, jadi kita tinggal perlu buka internet dan kemudian kita tinggal cari tahu dan mempelajari dan mempraktekannya. Mantap banget nih ya, banyak banget nih yang bisa diserap nih tadi dari obrolan Mbak Stefani ya. Nih teman-teman dicatat, jangan lupa. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, jangan lupa bisa tulis pertanyaannya di kolom yang ada di bawah ini, kolom Q&A. Dan tuliskan pertanyaannya nanti, untuk beberapa pertanyaan yang terpilih bakal kita pilih untuk jawab gitu. Nah sekarang nih Mbak Naila, kan zaman sekarang tuh kadang orang mikirnya, wah mau minjem kemana ya? Udah deh minjem pakai pinjaman online gitu. Nah, dan ternyata malah banyak banget korban dari pinjol ini nih, pinjol yang gitu-gitu deh ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak tipsnya supaya kita tuh nggak terjerat nih sama pinjaman online kayak gitu-gitu? Dan kita tuh harus smart dan harus pintar buat milih pinjaman tuh gimana tuh Mbak? Ada tipsnya nggak kira-kira? Oke. Terima kasih Mbak Yuki. Jadi sebenarnya benar apa yang dibilang Mbak Yuki, bahwa sekarang kita sering banget ya ngelihat kasus pinjol-pinjol ini tiba-tiba ngedatengin nasabahnya, terus dia maki-maki nasabahnya pakai debt collector segala macam gitu-gitu kan ya. Nah, untuk dari kami sih tipnya sebenarnya yang pertama, jangan mudah tergiur terhadap segala sesuatu yang cepat dan instan gitu ya. Bukan berarti yang instan itu jelek, tapi harus kayak apa ya, kita harus mikir dua kali gitu ya. Kalau misalnya semakin instan, ini mencurigakan nggak ya? Taruhlah kita aja misalnya ngasih pinjaman ke tetangga kita gitu kan ya, kita aja mikirnya beberapa kali, ntar duit aku dibalikin nggak ya,
ntar dia kabur nggak ya, ntar pura-pura lupa, atau ntar kalau misalnya ditagih lebih galak gimana ya, kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya yang tips yang pertama, teman-teman itu harus benar-benar make sure gitu ya. Kalau dengan aku ngasihin foto, terus dia tiba-tiba ngasih pinjaman, ini masuk akal nggak ya? Kayak kita lihat dulu gitu. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman masuk akal, ya silahkan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kayaknya kok nggak masuk akal ya, cuman foto doang, kok tiba-tiba aku dikasih pinjaman. Nah, itu perlu dipikir-pikir lagi. Domino efeknya itu seperti apa gitu ya. Jangan-jangan nanti bunganya mahal. Jangan-jangan nanti data aku kesebar. Nah, itu perlu dipertimbangkan banget. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman itu juga harus benar-benar apa ya, kayak memikirkan gitu ya, memikirkan memperhitungkan kalau misalnya memang perlu hutang gitu ya, perlu hutang, teman-teman harus memperhitungkan kemampuan untuk membayar. Jangan sampai malah lebih besar pasak daripada tiang, kalau kata peribahasa zaman saya muda dulu ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga setelah kalau misalnya udah diperhitungkan gitu ya, oh kayaknya cukup deh duit aku gitu ya, dari uang usaha atau dari gaji atau dari apapun itu, yang harusnya sih mungkin normalnya kita itu 30% sampai 35% ya untuk pos hutangnya gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih dari itu biasanya lebih ke kecenderungan nggak normal, dan nanti akan jadi teman-teman susah buat bayar gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngecek dan aman gitu ya, teman-teman itu bisa lanjut untuk ngitung bunga gitu ya. Bunganya masuk nggak sih? Kita nyari opsi lain nggak ya? Kayak gitu-gitu. Terus yang selanjutnya, teman-teman juga perlu kalau misalnya hutang, itu kalau memang nggak terpaksa, lebih baik diminimalisir, kecuali untuk sesuatu yang urgent atau untuk sesuatu yang sifatnya produktif, misalnya memang untuk kebutuhan usaha ya. Kalau misalnya kita mau berkembang, kita harus benar-benar harus mengembangkan itu dan butuh uang, kita ya harus ini ya, harus melakukan pinjaman gitu. Nah, terus selanjutnya, kalaupun masih harus terpaksa harus menggunakan pinjaman online, jangan lupa ke pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK, karena banyak sekali apa ya, kayak kasus-kasus yang tiba-tiba disamperin sama debt collector dan segala macam. Itu kasusnya karena rata-rata memang pinjol-pinjolnya itu belum diawasi oleh OJK. Nah, yang terakhir, kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan bantuan apa ya, pinjaman, jangan lupa untuk memperhitungkan pegadaian, karena pada dasarnya pegadaian itu kan dekat sekali ya di lokasi teman-teman gitu ya, hampir di mana-mana ada gitu. Dan pegadaian kan rata-rata di residential area, di dekat pemukiman. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk datang ke Pegadaian, di mana Pegadaian kan memang BUMN dan juga kita udah ratusan tahun dan juga udah diawasi oleh OJK. Jadi bisa diperhitungkan lah ya untuk kredibilitasnya, kurang lebihnya seperti itu. Cabangnya aja ada ratusan ya Mbak Naila ya? Cabangnya kita ada ratusan, tapi kalau total outlet itu ada 4.000-an Bu Steph. Oh iya. Jadi kemungkinan tuh di sekitar kita sebenarnya ada, makanya waktu saya naik mobil ya, waktu sejak Foodies juga kolaborasi ya sama Pegadaian, pas saya naik mobil, wah tiap berapa meter, berapa kilometer tuh Pegadaian ternyata banyak ya di sekitar kita itu. Nggak heran karena ada 4.000-an ya. 4.000-an outlet kita di seluruh Indonesia. Dan itu dekat banget di sekitar kita ya, Mbak Steph dan Mbak Stephanie, Mbak Naila. Jadi buat foodpreneurs jangan ragu ya buat datang ke Pegadaian. Tapi nih Mbak, yang masih jadi pertanyaan nih Mbak Naila, kadang orang ragu datangnya itu karena nggak tahu datang nanti kita gimana cara daftarnya ya gitu. Nah, mungkin boleh jelasin juga nih Mbak Naila, kira-kira kalau sudah datang ke gerainya, prosesnya harus seperti apa, syarat yang dibutuhkan itu seperti apa begitu. Coba gimana tuh Mbak? Oke, baik. Jadi tergantung ya dari teman-teman itu ingin menggunakan produk seperti apa. Kalau misalnya dari tadi di awal saya menjelaskan terkait produk Gadai Peduli. Nah, kalau untuk produk Gadai Peduli itu teman-teman syaratnya cuman gampang banget gitu ya caranya. Teman-teman tinggal datang ke Pegadaian, lalu teman-teman membawa barang yang akan dijaminkan. Nah, nanti teman-teman habis daftar dan bawa barangnya gitu, nanti akan dinilai oleh penaksir Pegadaian. Nah, nanti setelah itu penaksir Pegadaian
akan ngasih tahu gitu teman-teman itu dapatnya pinjaman itu berapa, kurang lebihnya seperti itu. Dan dalam waktu 15 menit, ya SLA kita itu 15 menit itu langsung cair gitu Mbak. Jadi 15 menit aja, teman-teman nggak perlu yang repot-repot gitu ya, teman-teman bisa langsung aja gitu terus nunggu di antri, terus nanti kalau barangnya udah ditaksir itu 15 menit langsung cair uang pinjamannya. Itu untuk yang gadai. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen gadai tapi gadai tabungan emas aja nih gitu misalnya, itu teman-teman cuman bisa langsung bisa gitu dari handphone. Nanti teman-teman tinggal download, nanti udah kalian bisa gadai lewat handphone masing-masing kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ada produk lain juga nih Mbak. Tadi kan kalau Gadai Peduli itu kan yang untuk sampai 1 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau produk lainnya itu teman-teman foodpreneur dan juga sahabat pegadaian itu bisa menggunakan produk lain namanya pegadaian pembiayaan usaha. Itu biasanya yang bisa dijaminkan adalah surat BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat usaha lapak usaha kayak gitu. Nah, itu caranya teman-teman cukup datang ke Pegadaian, nanti dibantu oleh tim Pegadaian untuk menilai gitu ya, menilai barangnya ini kira-kira berapa ya lakunya kayak gitu. Nah, terus nanti teman-teman Pegadaian akan melakukan survei dan nanti akan memberikan info ini bisa dapatnya uang pinjamannya segini. Nah, nanti kalau teman-teman meng-approve atau memberikan approval terhadap nilainya, nanti langsung uangnya akan ditransfer ataupun bisa diterima dalam bentuk uang tunai. Terus untuk teman-teman kalau misalnya nih pengen tahu nih simulasi dulu nih ya, kan sebelum ke Pegadaian kayak masih takut-takut gitu ya, atau pengennya fix dulu nih baru nanti datang ke Pegadaian, teman-teman tuh bisa download aplikasi Pegadaian itu, nanti teman-teman sign up, terus login, terus di salah satu fitur yang ada di Pegadaian Digital itu teman-teman akan ada namanya pembiayaan. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan proses simulasi gitu ya. Jadi biar mantep dulu nih. Kalau udah mantep, aku baru ke Pegadaian. Biasanya kan kita suka mager ya kalau anak-anak muda gitu. Nah, itu caranya gitu. Dicek dulu simulasinya di aplikasi Pegadaian Digital. Nah, nanti baru teman-teman datang nih ke Pegadaian. Misalnya seperti itu. Oke, Cukup ternyata mudah ya Mbak gampang ya. Iya, gampang banget dan apalagi buat anak muda kayaknya mending download aplikasinya dulu sih Mbak ya. Tadi aplikasinya Iya, namanya apa Mbak? nama aplikasinya Pegadaian Digital. Teman-teman udah bisa download baik di App Store maupun App Store sama Play Play Store, benar Store. ya. Iya, Oke, itu gampang banget teman-teman. Jadi yang pengen banget dan ke Pegadaian tapi ragu, kayaknya download dulu aja deh. Biar di situ kita bisa naksir ya Iya. barang-barang yang mau digadainya itu. Nah, tapi Mbak Naila, kira-kira dari beberapa produk Pegadaian tadi itu ada nominal maksimum dan minimumnya nggak untuk kita mengajukan? Oke, jadi kalau untuk Pegadaian yang Gadai Peduli tadi Mbak, itu tuh kalian teman-teman semuanya bisa mengajuin mulai dari 50.000 aja sampai 1 juta. Nah, tapi kalau untuk produk-produk iya, jadi mulai 50.000 aja itu, jadi benar-benar seperti yang Mbak Steph tadi bilang, kadang kalau misalnya di awal usaha kita takut kan modalnya terlalu besar. Nah, kalau misalnya modelnya mulai yang kecil pun, Pegadaian tuh bisa membantu teman-teman semuanya untuk memberikan modal, kurang lebihnya seperti itu, membantu modal teman-teman semua. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk yang lainnya, untuk pembiayaan usaha, itu bisa sampai 500 juta. Dan untuk produk gadai lainnya, bukan gadai peduli ya, tapi gadai yang reguler, itu teman-teman bisa sampai miliaran kok. Jadi benar-benar seperti yang aku bilang di awal, Pegadaian insya Allah cocok gitu, bisa dibilang cocok untuk segala macam kalangan dan segala macam usia. Jadi tinggal disesuaikan aja teman-teman itu butuhnya dengan produk yang mana gitu. Kurang lebihnya gitu Mbak Yuki. Jadi benar-benar bisa menyesuaikan lah gitu ya Mbak ya. Betul. Iya. Tinggal apa yang dimau gitu. Apa yang dimau gitu ya, benar-benar banget. Nah, bentar lagi nih 2022 ya, Mbak Stefani, Mbak Naila. Tinggal 7 hari lagi nih. Nah, kira-kira nih Mbak Stefani, ada nggak ya kisi-kisi atau gambaran nih kira-kira di 2022 bisnis dengan modal kecil yang bakalan booming atau bakalan cocok gitu buat dicoba gitu buat teman-teman yang baru mau mulai, kira-kira apa? Ada nggak nih Mbak? Ya. Prediksinya. Sebenarnya sih kalau
secara industri ya, secara industri tentu ada ya. Nanti mungkin saya ceritain juga beberapa. Cuma kalau kita di tahap nih kita pengen mulai merintis ya, yang paling penting itu justru adalah kita itu menguasai atau punya kalau istilah bisnisnya ya, istilah kerennya itu akses to market ya, akses to market. Jadi contoh ya, contoh nih, misalnya kita itu kerja di sport club gitu misalnya, atau kerja di gym ya, misalnya kita kerja nih, atau suami kita kerja di sana. Nah, berarti kita itu sebenarnya punya akses ke market orang-orang yang menjadi membernya tempat olahraga misalnya. Nah, kalau situasinya kayak gitu, wah berarti sebenarnya ada peluang tuh misalnya berbisnis atau memilih produknya itu produk-produk makanan yang sehat misalnya ya. Nah, itu adalah contoh bahwa sebenarnya kita itu selain dari apa yang nanti akan tren ya di 2022 itu kita mulai ngeliat-liat nih sebenarnya yang namanya low hanging fruit ya, artinya tuh kalau kita punya pohon, pohonnya penuh buah, tapi buah yang paling pendek itu kan yang sebenarnya harus kita petik karena tanpa usaha yang banyak juga atau effort yang apa macam-macam gitu ya, sebenarnya dengan usaha yang minim atau sedikit tuh kita udah bisa mendapatkan hasilnya. Nah, salah satu caranya adalah kita coba observasi di sekeliling kita, di lingkungan kita sehari-hari nih, sebenarnya mereka itu butuh atau mereka itu suka dengan makanan-makanan yang seperti apa sih gitu ya. Itu contoh ya, contoh satu. Misalnya nih kita kerja di tempat olahraga atau kebetulan punya keluarga yang kerja di tempat itu. Atau misalnya kita mau usaha terus lihat kenalan-kenalan kita itu mereka punya kebiasaan nyemil gitu ya misalnya, terus kita kan bisa observasi kan sebenarnya kebiasaan nyemil mereka tuh cemilan yang seperti apa sih, karena cemilan aja beragam banget kan, ada yang sukanya pedes-pedesan ya kan, ada yang suka gurih-gurihan, ada yang sukanya sehat-sehat, ada juga ya cemilan-cemilan sehat, manis-manis juga. Nah, kita bisa observasi dari keluarga kita, lingkungan kita, nah sebenarnya produk-produk apa sih yang kalau saya mulai untuk berjualan itu minimal ada yang beli dulu dari teman-teman atau lingkungan-lingkungan kita. Atau misalnya nih, kebetulan rumah orang tua itu depannya seberangnya sekolahan gitu ya, mungkin kan sekarang juga udah mulai kembali ya aktivitasnya. Wah, daripada kita milih produk-produk yang kayaknya tren, tapi kita nggak punya akses to market, mungkin kita bakalan lebih laku misalnya jualan es mambo gitu ya. Tapi misalnya es mambo zaman saya muda ya, kalau tadi kan peribahasanya zaman Mbak Naila muda tuh, mungkin zaman sekarang masih ada nggak tuh ya. Jadi misalnya es mambo ya bisa dibikin-bikin kekinian kan ya, mungkin pakai Toblerone atau apalah macam-macam ya yang gitu. Nah, mungkin itu lebih gampang dijual dibandingkan misalnya produk-produk yang memang secara industri tren, tapi kita nggak punya akses to marketnya. Nah, mungkin tips pertama yang tadi menjawab pertanyaan Mbak Yuki adalah, yuk kita lihat sebenarnya sekeliling kita ini, mereka itu potensi dan peluangnya itu membeli produk-produk makanan seperti apa. Nah, bisa diprioritaskan kita nanti memulai bisnisnya atau menjual produknya yang kita itu punya akses to marketnya ya, seperti yang tadi saya cerita. Nah, kalau di 2022 ya, mungkin nggak hanya dari jenis produk ya, mungkin saya juga cerita dari segi trennya. Nah, yang tren nih teman-teman ya, itu berhubungan juga dengan bisnis yang modalnya kecil, jadi fokuskan untuk kita berbisnisnya itu yang bisa kita pasarkan secara online, karena di situ sebenarnya kunci ya, kita bisa punya peluang market yang besar, kemudian pertumbuhan sales yang juga kalau kita benar-benar pas gitu ya strategi produknya, kemudian harganya, kemudian kita mampu bikin brand yang menarik gitu ya, itu bukan dalam hitungan waktu yang lama ya teman-teman, bahkan bisa dalam waktu yang singkat banget ya produk kita itu banyak yang beli karena kita memang tahu ya cara memanfaatkan media online. Jadi yang pertama itu berfokus untuk menggunakan media online, karena macam-macam lagi ya, bisa melalui online delivery ya seperti Ghost Kitchen tadi yang saya cerita, atau kita juga online yang kita manfaatkan adalah marketplace ya, jadi berjualan di marketplace seperti di Tokopedia atau Shopee atau marketplace yang lainnya, e-commerce,
supaya walaupun kita mengoperasikan nih bisnis kita misalnya dari Bandung atau dari Bekasi atau dari Garut ya, dari satu kota tertentu, tapi karena market kita jadinya seluruh Indonesia, jadinya peluang kita juga tambah besar ya. Jadi satu ya tren yang memang di 2022 ini penting buat teman-teman ketahui tadi. Mostly yang berpeluang besar dengan model yang kecil tentu yang berbasisnya online. Kemudian yang kedua dari sisi tipe ya, tipe produk itu tetap sih di Indonesia ini akan menang tetap yang comfort food ya teman-teman. Jadi walaupun kalau kemarin-kemarin kan kita lihat wah banyak yang viral, banyak yang booming gitu ya. Kalau teman-teman lihat lagi, perhatiin yang viral atau booming itu rata-rata adalah bentuknya tuh varian ya. Tapi sebenarnya varian dari comfort food yang sebenarnya orang Indonesia itu selalu makan ya. Misalnya kalau ada bakso rusuk ya, kemudian dengan ukuran yang heboh-heboh dan besar, tapi tetap aja itu bakso orang Indonesia itu seminggu, apalagi kalau cewek-cewek ya, bakso itu kan tidak tergolong makanan utama ya, itu adalah makanan cemilan. Jadi kita berfokus dengan tetap produk-produk comfort food ya, tapi kita harus punya ide untuk mentwistnya. Jadi kalau misalnya contoh dulu salah satu brand pertama ya yang juga mungkin saya bangun juga itu sebenarnya kan jualannya nasi goreng. Karena comfort food ya, semua orang pasti makan nasi goreng. Orang yang bingung mau makan apa dia makan nasi goreng. Tapi kalau kita jual nasi goreng yang sama dengan nasi goreng yang ada di ribuan tempat lainnya tentu akan susah berjualannya. Jadi makanya harus selalu dilekatkan atau diciptakan twistnya. Jadi kalau misalnya di nasi goreng rempah mafia ya, yang dulu kita bangun di tahun 2013, itu twistnya adalah rempahnya. Jadi di sini adalah nasi goreng rempah gitu. Sama sih teman-teman, di 2022 kalau modalnya kecil tapi peluangnya pengen besar, tetap berfokus di comfort food ya, tapi harus dengan twist tadi ya, supaya ada wow efeknya. Dan yang ketiga ya, yang terakhir, itu salah satu yang mungkin akan kelihatan dan berpeluang sekali ya teman-teman, itu memang adalah healthy food ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih bukan disebut dengan healthy food ya, tapi pilihan yang lebih sehat ya. Jadi misal nih, apalagi ya teman-teman misalnya usahanya memang sudah berjalan ya. Kalau biasanya kita punya 3 varian nih, nah sangat rekomen di tahun 2022 nanti itu punya pilihan yang lebih sehat. Jadi bukan healthy food yang 100% healthy memenuhi syarat-syarat itu ya, tapi adalah pilihan yang lebih sehat. Jadi misalnya teman-teman rice bowl nih, tapi rice bowl-nya itu ada yang pakai nasi merah misalnya. Atau misalnya jualan mie ayam nih, tapi mie ayamnya itu ada pilihan mie yang dari tepung singkong misalnya. Jadi lebih ke arah pilihan-pilihan untuk mengakomodir ya banyak apa namanya, terutama ya generasi-generasi yang mulai lebih teredukasi dari sisi kesehatan gitu. Jadi mungkin itu ya 3 yang sangat bermanfaat dan bisa menjadi highlight ya untuk inspirasi teman-teman juga mulai memikirkan nih ide-ide produknya. Tapi yang penting kita lihat nih di sekeliling kita ini sebenarnya mereka itu akan beli kalau saya jualan apa ya. Nah itu yang paling penting. Oke, berarti kalau boleh di-highlight nih ya, Mbak Stefani. Pertama nih kalau foodpreneurs yang pengen mulai bisnisnya di 2022, lihat nih market sekelilingnya, betul ya? Lihat market sekelilingnya, kira-kira mereka kenal dengan makanannya seperti apa. Nah, jangan lupa juga kita tuh melebarkan sayapnya di bisnis online. Lalu juga comfort food nih, tetap Indonesia senangnya makan apa ya? Rata-rata orang Indonesia makan apa senangnya? Tetap harus di comfort food. Dan yang terakhir, jangan lupa ada pilihan variasi healthy food-nya supaya bisa mengakomodir tadi ya, mengakomodir teman-teman yang memang pengen ada pilihan variasi healthy food-nya. Nah, oke. Buat Mbak Nela, ini Mbak Nela, saya pernah dengar juga nih, di Pegadaian tuh ada tabungan emas ya? Iya, betul. Ada tabungan emas. Nah, sistemnya itu seperti apa sih Mbak? Kita tuh bisa mengajukan sebagai modal usaha berupa tabungan emas atau gimana? Boleh diceritakan Mbak? Oke, jadi kalau tabungan emas itu pada dasarnya kita bentuknya investasi ya. Jadi kalau untuk tabungan emas itu investasi, bukan untuk pembiayaan. Nah, nanti kalau misalnya nih teman-teman tuh udah punya ternyata tabungan emas,
misalnya udah punya berapa gram gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan tabungan emas itu sebagai jaminan untuk agunan gitu ya, agunan untuk gadai tabungan emas. Nah, kalau gadai tabungan emas itu baru yang produk pembiayaan kita. Tapi kalau untuk tabungan emasnya sendiri itu adalah produk investasi. Jadi kayak teman-teman tuh bisa apa ya, di Pegadaian bisa langsung sekalian gitu ya. Awalnya investasi, ternyata sewaktu-waktu butuh, ya udah langsung dipakai aja gitu, digadein bisa, di buyback juga bisa. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa ya, mau menggunakan tabungan emasnya sebagai jaminan pembiayaan, itu bisa juga, dan bunganya itu juga lebih rendah dibandingkan gade yang biasa gitu, Mbak. Dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan juga kebutuhan produktif. Oke, berarti buat modal usaha pun bisa gitu ya, Mbak ya? Bisa. Dan itu bisa lewat handphone dan bisa lewat aplikasi Pegadaian digital aja, nggak perlu kemana-mana. Nanti pencairannya pun juga langsung ditransfer ke bank masing-masing. Cukup simpel ya, Mbak ya? Iya, simpel banget sih, simpel banget. Dan kayaknya menarik banget sih buat anak muda, Mbak, tabungan emas gitu. Zaman sekarang tuh kayak orang-orang, udah pakai emas aja deh, pakai emas gitu kan kebanyakan ya. Iya, benar. Dan kayak prestisnya dapat ya. Kadang kayak punya emas gitu, emasnya makin banyak kan kayak gini ya, bisa dibuat sedikit nyombong ya, flexing ya kalau bahasa anak sekarang. Iya, benar flexing, benar banget. Buat tabungan juga ya, seperti di Pegadaian bisa buat mahar juga nanti ya, jadi nabungnya dari sekarang. Uang mahar dibuat mahar. Iya, benar banget. Oke, nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena saya udah lihat udah banyak banget nih teman-teman yang nanya. Di sini udah ada puluhan pertanyaan nih. Coba ya saya cek ya. Oke, ini buat teman-teman yang bertanya dan nggak terpilih pertanyaannya, mohon maaf ya karena ini banyak banget. Saya pilih beberapa ya. Ini ada pertanyaan menarik nih. Nah, ini kayaknya buat Mbak Stefani nih. Ada pertanyaan dari Mas Hikmatifan. Mau tanya nih, bagaimana cara membranding merek dengan biaya yang murah sejalan dengan judulnya? Gimana nih Mbak Stefani? Ya. Jadi dia mau branding merek pakai biaya yang murah. Boleh. Ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya ceritain ya, jadi karena ini era online ya, era digital, jadi sebenarnya sangat mungkin sekali ya kita ngapa-ngapain itu dengan biaya yang rendah sebenarnya, apalagi yang namanya branding ya, ataupun ya memasarkan ya produk kita. Jadi yang pertama ya, itu kita harus tahu standar mata netizen ya. Jadi standar mata netizen itu zaman sekarang mungkin udah agak beda ya sama mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Karena netizen-netizen zaman sekarang ini yang adalah market kita ini, mereka kan terbiasa untuk melihat sesuatu yang bagus ya, yang bagus, kemudian mereka nggak mentoleransi dengan hal-hal yang misalnya kalau kita jualan makanan terus fotonya tuh nggak menarik gitu ya. Nah, itu yang kita perlu tahu nih sebagai wawasan utama ya. Berarti kalau kita pengen produk kita dibeli, itu artinya semua yang berhubungan dengan visualnya produk kita itu harus menarik ya, harus sesuai standar matanya mereka. Nah, sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya antara foto yang bagus atau video yang bagus itu dengan resources yang mahal ya. Artinya nggak perlu pakai kamera yang canggih-canggih, udah gitu nggak perlu sewa atau hire orang gitu ya, atau agensi segala macam. Kalau kitanya memang tahu ya ilmunya. Jadi gimana sih caranya bikin semangkok mie ayam itu terlihat menarik? Oh, ternyata harus diangkat-angkat gitu ya, baru difoto gitu. Terus kalau misalnya kita jualan mie ayam ya, ya kalau kita kasih ke customer kita kan memang mie ayamnya kayak gitu ya. Tapi pada saat kita posting di sosial media, di Reels dan TikTok dan segala macam, wah itu harus cabenya itu harus dikasih yang banyak gitu ya. Terus pas baksonya ditusuk tuh harus cabenya dikucurinnya tuh di baksonya. Nah, itu kan sesuatu yang murah banget sebenarnya. Dan tips-tips kayak gitu tuh banyak banget di online ya. Kalau di TikTok tuh kita tinggal cari tuh hashtag misalnya tips foto makanan dari handphone ya, atau tips foto makanan gitu ya. Itu banyak banget tipsnya. Dari yang gampang-gampang sampai yang canggih-canggih ya, ternyata itu cuma pakai handphone doang ya. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilakukan sendiri. Jadi tipsnya tadi ya kita aware dulu, oh iya salah satu decision making factor dari
customer zaman sekarang itu tuh visual. Berarti kalau kita mau nge-branding, mau nge-marketing ya, ngemasarin produk kita, berarti visualnya itu harus bagus ya. Terus, nah teman-teman ya mungkin di community-nya foodies nih, paling sering woro-woro dan ngajarin secara gratis banyak banget di Instagram itu adalah salah satu pebisnis kuliner juga di community foodies namanya Mas Kemal Mokhtar ya, yang juga adalah salah satu seorang seleb juga ya. Nah itu teman-teman follow deh mendingan Instagramnya ya, karena Mas Kemal ini sangat mengencourage dan banyak banget ngajarin kalau yang namanya menjadi pebisnis kuliner itu harus bisa mempromosikan produk mereka sendiri gitu ya. Karena itu adalah modal paling rendah ya. Kalau kita orang lain itu mau mempromosikan produk kita, kita harus bayar nih misalnya, atau kita harus minimal kirimin produk supaya mereka mau endorse. Tapi bayangin kalau kitanya sendiri punya kemampuan untuk mengendorse produk kita sendiri gitu ya. Nah, kebetulan Mas Kemal ini punya bisnis kuliner sendiri ya, nasi Padang juga. Jadi ya nancep banget tuh yang selalu Mas Kemal bilang, kalau bukan kita sendiri siapa yang ngepromoin produk kita dong ya. Jadinya ya kita harus belajar ya untuk mempromosikan produk kita sendiri. Jadi kalau ketemu keluarga nih kan mau akhir tahun ya, pasti mau liburan, mau kumpul-kumpul ya. Nah itu harus promosiin produk sendiri ke keluarga sendiri ya, ke teman sendiri juga gitu. Terus tipsnya juga yang rendah biaya ya teman-teman, itu harus kita itu kalau punya produk itu harus punya wow factor ya, wow effect, wow factor itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya wow effect atau wow factor, kemudian kita berkolaborasi dengan nano influencer ya, yang followersnya itu nggak banyak, tapi mereka punya kekuatan untuk influencing ya, biasanya followersnya di bawah 10.000 atau maksimal 15.000, banyak banget yang bisa dikolaborasikan dan tanpa biaya. Tapi syaratnya tadi, teman-teman produknya menarik atau enggak. Misalnya dalam sebulan nih, kita targetin untuk ngirim 30 produk kita ke 30 nano influencers ya. Dari pengalaman ya, karena memang kalau bikin produk selalu mementingkan wow factor, jadi dari 30 ngirim nih, ternyata ada 20 nih yang tanpa biaya ya, tanpa biaya dari kita, mereka itu nge-review, nge-endorse, kemudian mereka posting juga di Instagram dan Facebooknya dan TikToknya mereka gitu ya, tanpa kita ngeluarin uang, modalnya sangat rendah, yaitu sebenarnya HPP produk kita aja. Makanya kita perlu punya ya sebenarnya keunggulan atau uniknya dari produk kita apa sih, supaya kita juga bisa berpromosi dan akhirnya biayanya juga rendah gitu ya, tidak perlu hal-hal yang harus berbayar dan tinggi-tinggi di awal. Oke, semoga menjawab ya Mas Hikmatifan tadi pertanyaannya dari Mbak Stefani, penjabarannya udah wah lengkap banget ini ya. Nah ini ada lagi pertanyaan saya bacakan ya buat Mbak Naila. Nih pertanyaan dari Tutia Shiva. Apakah ada program pendampingan khusus dari Pegadaian untuk wirausaha yang baru memulai sebuah usaha? Nah ada nggak nih Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk program pendampingan itu kita ada CSR, itu kita punya Mbak program untuk teman-teman UMKM yang memang sudah memiliki usaha. Tapi kalau untuk wirausaha baru, kita baru aja selesai kerjasama ya dengan Foodies untuk program kelasnya gitu. Nah mungkin teman-teman kayak Ibu Tutia Siva nanti kalau misalnya kita pantengin terus gitu ya, pantengin terus IG-nya Foodies, IG-nya Sahabat Pegadaian. Nanti jika ada program pendampingan lagi untuk teman-teman calon para wirausaha, nanti bisa join gitu ya untuk next batch gitu. Betul. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang usahanya sudah existing, kita ada CSR ke teman-teman UMKM. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang emang mau apa ya? Mau mendapatkan pendampingan, jangan lupa nih follow akunnya Foodies, follow akunnya @sahabat Pegadaian ya Mbak. Siapa tahu nanti ada lagi program-program yang seperti webinar edukasi yang kita lalui kemarin ya Mbak ya. Iya betul. Atau minimal kalau misalnya nanti Pegadaian ada webinar-webinar yang menghadirkan teman-teman praktisi wirausaha, itu bisa dipantengin aja di Sahabat Pegadaian, karena kayak hampir tiap bulan kita itu ada webinar, dan webinarnya itu kalau nggak tentang edukasi keuangan, ya tentang wirausaha. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan lanjutan ya. Kita masih panjang nggak apa-apa nih ya Mbak Stefani dan Mbak Naila. Ini ada pertanyaan dari Wahyuni 08 Ayu.
Izin bertanya Kak, apakah di Pegadaian ada kerjasama dengan UMKM? Kalau ada, seperti apa kerjasamanya? Boleh Oke, dijelasin lagi jadi Mbak kalau ya? untuk iya, kerjasamanya itu ada sebenarnya, tapi ini biasanya itu per regional itu sendiri-sendiri atau masing-masing gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang ada program yang terpusat dan sifatnya nasional, itu bisa dipantengin aja gitu ke sahabat Mm-mm. Pegadaian lagi ya. Kurang lebihnya Oke. pertanyaannya sama ya Mm-mm. dengan Mm-mm. sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa terus apa ya, terus pantengin aja gitu. Tapi kalau untuk kayak semacam kelas webinar itu kita hampir tiap bulan ada gitu apa ya kelas Mm-mm. webinarnya antara teman-teman bakal dapat edukasi keuangan untuk perencanaan keuangan ke depannya sama untuk cara memulai bisnis, cara apa ya upgrade bisnis, scale up bisnis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mm-mm. Itu pasti banyak sih webinar-webinar yang bermanfaat atau live IG dari kita yang sifatnya Iya. cukup bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu sih Mbak Yuki. Oke. Ini ada lagi ya, saya bacakan lagi satu pertanyaan atau mungkin nanti dua pertanyaan nih. Kita masih ada waktu ya. Buat Mbak Stefani nih ada di pertanyaan yang kurang lebihnya sebentar saya pin ya. Ini dia. Pertanyaan dari Mbak Aprilia Tanjung _11. Strategi apa yang harus dilakukan agar selangkah lebih maju dari pesaing nih? Nah, tadi kita belum bahas pesaing nih ya, Mbak Stefani ya. Nah, dia menyebutkan, Ya. Mbak April ini menyebutkan pesaing nih. Kira-kira gimana nih, Mbak, kalau ada pesaing? Ya. Nah, menarik nih soalnya 2022 ya atau udah dari sekarang sih ya karena memang online itu benar-benar memudahkan ya. Jadi tentu saja semakin banyak ya orang-orang yang juga memanfaatkan peluang ini kan. Jadi di masa pandemik apalagi ya kayaknya kalau kita buka WA loh, ternyata teman kita waktu kemarin tuh belum bisnis kuliner sekarang udah bisnis Ya. kuliner nih ya. Jadi banyak banget orang-orang tiba-tiba berubah profesi ya, kemudian berjualan makanan atau minuman gitu ya selama masa pandemi. Dan memang karena peluang itu ya, jadi banyak nih yang memanfaatkan. Jadi memang persaingan kan tinggi ya. Nah, kalau dari sisi persaingan, saya punya dua tips nih yang penting dan ini berangkat memang dari pengalaman pribadi juga. Jadi kompetisi itu memang banyak ya, tapi ternyata ya setelah saya menjalani juga eh, mungkin hampir hampir 10 tahun juga ya berbisnis kuliner, ternyata persaingan itu memang banyak, tapi jangan sampai persaingan itu membuat kita tuh takut ya ataupun apa jadi kontraproduktif gitu. Jadi kayak terlalu memikirkan, terlalu stres karena adanya persaingan. Karena ternyata yang memastikan bisnis kuliner kita itu bisa terus maju itu ternyata bukan banyak atau enggaknya pesaing, kemudian kuat atau enggaknya pesaing, tapi adalah seberapa mampu sih kita mengawal bisnis kita ini supaya terus punya improvement ya. Artinya improvement kan kalau di bisnis kuliner indikatornya itu penjualan, keuntungan ya. Berarti kalau hari ini ngejualnya 50, berarti bulan depan harus 60 nih. Bulan depannya lagi harus 70, bulan depannya lagi 80, tahun depannya harus naik misalnya 1,5 kali lipat minimal pertumbuhannya. Nah, jadi faktor terbesar yang membuat bisnis kuliner kita terus berjalan tuh ternyata faktor dari dalam diri kita gitu ya, bukan dari luaran. Walaupun kita sekalipun ya menjual produk yang sama persis seperti yang kompetitor-kompetitor kita lakukan gitu ya, itu kalau bener-bener nggak mengimplementasi ilmu marketing banget ya, karena kan harusnya nih kalau teman-teman juga udah banyak belajar ya di materi-materi pembelajaran kan di online banyak banget yang free, yang selalu ada di materi pembelajaran manapun di dalam dunia bisnis kan adalah memiliki keunggulan ya atau diferensiasi atau tadi kita sebut dengan wow effect tadi. Sekalipun nih teman-teman nggak punya wow effect gitu ya, teman-teman lihat aja deh warteg ya, warteg itu kan jumlahnya banyak banget gitu, persaingan ya banyak juga gitu, tapi yang bertahan warteg yang kayak gimana sih? Warteg yang layanannya selalu prima ya kan, warteg yang kalau datang nasinya nggak pernah habis, terus warteg yang ibunya tuh selalu muji ya, wah kalau di Bandung ya, wah kasep kasep banget gitu ya, gelis gitu ya, nah itu warteg-warteg yang laris gitu ya. Nah berarti kan faktor terpentingnya tuh memang ada di diri kita sendiri ya, untuk memastikan bisnis kita nih ya semua ya marketing mixnya itu terpenuhi, produk, price, place, promotion itu. Jadi dari sisi pesaing ya mungkin saya share angle-nya yang itu dulu tuh supaya kita nggak usah terlalu panik, terlalu mikirin persaingan karena
ujung-ujungnya faktor terbesarnya ada di diri kita sendiri. Nah, yang kedua, yang gimana caranya nih menghadapi persaingan ya, teman-teman. Makanya wow effect itu adalah kata kunci yang penting banget ya untuk kita bisnisnya itu bertahan ya, atau relevan, atau bahkan unggul ya. Nah, wow effect ini itu sifatnya ada dua faktor nih. Satu itu dari sisi produk ya. Misal, contoh ya, teman-teman misalnya berbisnis kuliner nih sekarang di satu kota nih, misalnya Garut ya. Nah, teman-teman lihat nih, wah di kota Banjarmasin karena online kan, karena nongkrong di TikTok terus nih ya, jadi tahu nih konten-konten yang viral gitu ya. Nah, ternyata ada ide ataupun suatu produk yang menarik yang ada di kota Banjarmasin nih viralnya. Nah, terus teman-teman lakuin itu untuk yang pertama kali adanya di Garut ya. Nah, kalau bisnisnya belum mulai, berarti mungkin memilih ya produk itu untuk jadi produk yang dijalanin. Nah, itu adalah wow effect ya, bahwa di Garut itu menjadi yang pertama ya. Atau misalnya teman-teman bisnisnya udah jalan, kemudian mengambil ide ya dari daerah lain, dari kota lain, atau dari luar negeri ya. Kemudian teman-teman diimplementasi sebagai salah satu tambahan produk. Karena di bisnis kuliner saya ya, itu saya sering banget mengimplementasi hal itu, dan kontribusi ke peningkatan penjualan itu besar-besar banget gitu ya. Nah, kemudian wow effect itu selalu ada umurnya ya teman-teman. Jadi apa yang wow saat ini belum tentu misalnya 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi itu akan tetap wow ya. Makanya di dalam bisnis kuliner itu selalu ada yang namanya inovasi produk ya, atau new product launch istilahnya. Jadi sangat rekomen banget teman-teman dalam setahun itu ada 3 sampai 4 kali ya meluncurin produk-produk baru ya, supaya selalu ada terus wow effect itu di dalam bisnis kita ya. Kalau teman-teman lihat juga brand-brand ya nasional ataupun internasional, memang itu strategi yang sangat umum dan efektif ya digunakan untuk di bisnis kuliner, supaya bisa menopang penjualan kita nih stabil ya, selalu ada relevan ya, market tuh ngelihat kita selalu ada sesuatu yang baru terus gitu, excited juga ya customer akhirnya, jadi mempertimbangkan brand kita kalau mereka lagi pengen beli sesuatu ya yang kita jual. Dan wow effect itu tidak selalu melekat pada produk ya. Misalnya nih teman-teman lihat ya di bisnis-bisnis kuliner banyak yang kadang produknya memang unik, tapi kadang-kadang campaign-nya ya, jadi misalnya produknya sama tapi tiba-tiba nge-launching ya, atau relaunching satu produk yang sebenarnya udah punya, tapi bakso nih misalnya pas dibelah baksonya isinya tabungan emas dari Pegadaian misalnya gitu ya, ada emasnya gitu ya. Wah, tapi itu hanya sebagai perwakilan, tapi ternyata pas yang customer yang beruntung pas ngebelah baksonya ada emasnya, ternyata dapat tabungan emas dari Pegadaian gitu ya, bisa ditukarkan di kasir gitu. Nah, itu kan campaign ya. Wow effect tapi di dalam campaign gitu. Jadi wow effect itu juga bisa dari sisi produk atau dari sisi campaign gitu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti inilah ya, kestabilan inovasi inilah ya, konsistensi kita dalam menjalankan inovasi-inovasi itu tidak pernah berhenti ya. Makanya banyak suka pertanyaan kan, sebenarnya marketing itu harus dilakukannya atau promosi itu berapa kali sih sebulan? Ya jawabannya itu setiap hari ya. Setiap hari itu harus ada aktivitas marketing ya, promosi, meningkatkan awareness ya, kemudian recall ke customer kita yang sudah pernah beli supaya beli lagi ya. Nah, konsistensi kita melakukan hal-hal itulah yang sebenarnya bisa membuat kita ini bertahan ya, ataupun menang dibandingkan pesaing-pesaing kita gitu. Oke. Nah, tadi penjelasannya udah wah panjang banget nih Mas Stefani, udah menjabar banget ya. Semoga Mbak April nih, Bu April bisa terjawab ya pertanyaannya. Dan ini saya ada satu pertanyaan terakhir ya buat Mbak Naila nih. Mbak Naila, ini jadi top pertanyaan nih, ada yang tanya, Mbak Naila, kalau tabungan emas Pegadaian ini bisa dicairkan jadi uang cash atau enggak? Dan penawaran untuk tabungan emas ini dibandingkan investasi emas di tempat lain itu apa? Gitu Mbak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuki. Jadi kalau misalnya tabungan emas sendiri, itu bisa dijadikan uang cash ya. Jadi dalam artian, yang pertama teman-teman kalau udah punya tabungan emas, teman-teman itu bisa melakukan gadai tabungan emas. Dan yang kedua itu bisa buyback. Jadi kalau untuk harganya,
itu tergantung harga emas pada hari itu. Jadi kalau untuk harga harga gadai dan juga harga buyback itu pastinya akan berbeda ya Mbak ya. Nah, harganya itu berapa? Harganya itu tergantung harga emas hari itu. Jadi nggak, kalau misalnya harga emas tiba-tiba lagi naik gitu ya, ya otomatis teman-teman akan mendapatkan selisih harga yang lebih banyak, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi yang pertanyaan kedua, apa tadi Mbak? Tabungan emasnya bisa digimanain? Nah ini, apakah penawarannya, beda penawarannya itu apa dengan investasi emas di tempat yang lain? Oke, jadi kalau investasi emas di Pegadaian, yang pertama, Pegadaian ini kan BUMN yang sudah diawasi juga oleh OJK, dan memang kita udah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi untuk trustiness-nya itu udah pasti insya Allahnya dapat gitu ya. Untuk yang pertama kan kita kalau investasi harus nyari tempat yang trusted gitu. Kalau misalnya kita asal investasi, dia bisa memberikan return yang tinggi tapi nggak trusted kan ngeri-ngeri juga ya, kayak yang baru-baru ini kan juga ada tuh ya Alkas, soal Alkas kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya emas Pegadaian, yang pertama kalau bilang trusted, kita insya Allah trusted banget ya. Jadi setiap emas yang teman-teman beli itu memang udah ada sebenarnya fisiknya, walaupun teman-teman belinya itu cuma tabungan emas, tapi di fisiknya itu udah pasti ada, digaransi oleh Pegadaian itu udah ada fisiknya. Dan yang kedua, Pegadaian ini nantinya itu emas itu akan menjadi ini untuk pengembangan nextnya ya Mbak ya. Jadi untuk pengembangan nextnya, untuk tabungan emas itu tuh nantinya akan bisa dimonetize di berbagai macam, termasuk yang terbaru, Pegadaian ini baru aja meluncurkan kartu emas. Jadi tanggal 20 kemarin Pegadaian kerjasama dengan BRI itu meluncurkan kartu emas. Kartu emas itu kartu semacam kartu kredit yang fungsinya bisa digunakan untuk konsumtif, tapi dengan menggunakan jaminan tabungan emas. Jadi nantinya ke depannya Pegadaian akan terus melakukan improvisasi untuk memaksimalkan fungsinya. Jadi teman-teman itu bisa memonetize investasi yang memang sudah ada di Pegadaian. Jadi bisa digunakan dengan berbagai macam. Mungkin ke depannya kita juga akan menambah kerjasama dengan merchant-merchant lainnya. Jadi kalau misal diambil kesimpulannya, yang pertama kita trusted, yang kedua teman-teman itu bisa memonetize aset teman-teman yang ada di Pegadaian. Dan yang ketiga, sebenarnya Pegadaian juga sudah kerjasama dengan berbagai merchant, termasuk salah satunya Tokopedia dan Shopee. Nah, itu semuanya sebenarnya dari Pegadaian gitu. Kita kerjasama gitu ya dengan Shopee maupun Tokopedia. Tapi kayak ya memang karena kita lembaga yang udah diawasin OJK, ya kita menjadi salah satu tempat tempat kerjasamanya para e-commerce gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung ke Pegadaian, itu bisa gitu langsung dari aplikasi Pegadaian Digital. Gitu Mbak. Menarik banget ya ini seputar tabungan emas Pegadaian. Kayaknya banyak banget dari foodpreneurs yang tertarik nih Mbak. Tertarik tabungan ya. Emas ya. Iya, banyak banget yang nanya tentang tabungan emas. Oke Mbak Stefani dan Mbak Naila, kita udah sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan malam hari ini. Nah sebelum kita tutup, saya ada ritual nih. Biasanya selalu ada ritual, kita ada freeze time dulu, kita bakal bergaya selama 3 detik buat di foto, buat di screenshot sama teman-teman gitu ya Mbak Naila dan Mbak Stefani ya. Siap ya? Oke, ya. Nah, saya bakal ngitung 1 sampai 3 buat aba-abanya, dan nanti kita diem mungkin sekitar 3 detikan aja kali ya, cukup ya. Dan buat teman-teman yang mau share IG Live hari ini, boleh banget di screenshot saat kita bergaya ya teman-teman ya. Oke, siap ya? Saya hitung 1 sampai 3, terus kita diem dulu selama 3 detik. Oke. 1, 2, 3, boleh bergaya. 1, 2, 3, sip. Oke, cukup ya teman-teman ya. Yang foodpreneurs yang lain yang udah screenshot tadi, jangan lupa setelah screenshot di-share juga di IG story masing-masing. Jangan lupa juga buat di-tag ke @foodies.id dan @sahabatpegadaian tentunya. Nah, di penghujung acara nih, saya pengen dengar closing statement nih dari Mbak Stefani dan Mbak Naila. Mungkin Mbak Stefani dulu ya. Ya, oke. Sekarang udah di penghujung 2022 ya teman-teman ya. Jadi 2021 ya, penghujung 2021, sebentar lagi di tahun 2022 ya. Yang jelas kalau di industri kuliner sih harapannya perbaikan ya dan improvement dari memasuki akhir tahun 2021 ini bisa terus naik nih, karena kan sekarang juga di bisnis kuliner udah jauh banget lebih meningkat ya dibandingkan
waktu di tengah tahun atau awal tahun atau misalnya tahun lalu ya, karena kita memang kan pasca pandemik nih. Jadi semoga bisa terus makin menjadi baik ya. Nah, kalau dilihat ya sebenarnya kalau dibandingkan nih dengan industri-industri yang lain ya, kecenderungannya juga di bisnis kuliner juga peluangnya besar ya, karena tadi banyak orang sehingga peluang untuk mereka beli makanan juga banyak ya. Sehingga orang-orang bukannya pengeluaran mereka terhadap makanan itu berkurang, tapi hanya pindah tempat ya. Dari awalnya mungkin mereka biasa belinya offline, datang ke satu tempat, kemudian beli. Tapi sekarang banyak juga yang belinya online ya, spendingnya sama di setiap keluarga atau setiap orang atau bahkan meningkat ya. Tadi kayak beberapa kategori nih, misalnya kayak snack gitu ya. Nah, harapannya ya teman-teman di tahun 2022 ini kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa memanfaatkan peluang itu ya. Jadi jangan kita hanya melihat dan menonton nih, banyak teman-teman nih yang pada canggih-canggih banget. Bisnis kuliner makin lama makin gede, cabangnya makin lama makin banyak gitu ya. Jadi jangan hanya kita nontonin aja, tapi kita harapannya ya juga menjadi pelaku ya, didoain juga sama saya pribadi, sama ekosistem foodies juga ya, sama foodies dan dari ekosistem yang juga ada di dalam foodies ya, salah satunya dari Pegadaian juga yang selalu support ya para pebisnis kuliner yang juga ingin memanfaatkan peluang tadi di bisnis kuliner. Jadi harapannya buat teman-teman jangan berhenti untuk belajar, karena di bisnis kuliner juga ilmunya lebar dan mendalam gitu ya. Jadi kita pelajari sesuai dengan tantangan kita masing-masing ya, di step-stepnya bisnis kuliner kita masing-masing. Semoga dari Foodies juga akan selalu bisa support teman-teman untuk terus menambah ilmunya. Oke. Makasih banyak Mbak Stefani closing statement-nya, dan dari Mbak Naila boleh? Oke. Terima kasih Mbak Yuki. Closing statement dari saya mungkin lebih ke mengingatkan kesehatan teman-teman, mengingat kondisinya yang nggak tentu, kita kayak nggak tahu besok itu akan terjadi apa. Teman-teman jaga kesehatan, baik mental maupun fisik, karena itu adalah kunci dari aktivitas kita lainnya. Keberhasilan kita itu ditentukan dari kesehatan fisik dan mental kita terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk teman-teman, jangan lupa, seperti kata Mbak Steph, sebenarnya kita jangan pernah berhenti untuk berharap, terus belajar, karena kalau misal kata pepatah, there is will, there is way. Jadi di mana ada kemauan, itu pasti ada jalan. Jadi kitanya tinggal berdoa, kitanya berusaha, lalu semesta ikut membantu kita, dan nantinya Tuhan yang akan menentukan jalan kita yang terbaik itu seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Yuki. Luar biasa sekali Mbak Naila. Aduh, saya suka dia dengan kelas wisatanya. Semestaku. Iya, betul. Semesta mendukung ya. Oke, makasih banyak Mbak Naila dan Mbak Stefani. Malam hari ini benar-benar ilmunya banyak banget. Kita bahas dari A sampai Z tentang modal di bawah 1 juta. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman foodpreneurs yang nonton dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi pahala dan bisa menjadi manfaat buat Mbak Stefani dan Mbak Naila. Dan buat teman-teman semua juga bisa jadi ilmu yang nggak lekang oleh waktu, begitu. Oke, akhir kata dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Malam. Makasih Mbak Steph, makasih Mbak Yuki. Makasih Mbak Nela, Mbak Yuki.